Bab 1591. Dipahami. Anak buahnya semua mendengus mengakui. Sementara itu, Zeke berteriak dengan dingin, "Berhenti. Kalian semua." Beralih untuk melihat Zeke dengan heran, Bupati mencibir, "Marsekal Agung, saya telah meremehkan keberanian Anda. Beraninya kau menghentikan kami. Semuanya, kalian sekarang menjalankan perintah Bupati. Siapapun yang menghalangi jalan Anda menghalangi keadilan. Anda bebas untuk membunuh mereka." Zeke berjalan menuju Bupati. "Hanya itu yang kamu punya. Sungguh luar biasa bahwa Anda semua berkumpul di sini hari ini. Dengan cara ini, aku bisa memusnahkan kalian semua sekaligus." Pof. Haha. Kerumunan tertawa terbahak-bahak. Seseorang yang kekuatan hidupnya telah hancur membual tentang melenyapkan para prajurit terkuat di Rahasia. Itu sangat lucu. Bupati kemudian memerintahkan 3 inspektur dan 6 pengawas, hadapi serigala pembunuh, serigala tunggal, dan Tuan Collins. 34 Templar, bunuh penjahat dari 4 rumah bela diri agung. Aku sendiri yang akan mengakhiri hidup Marsekal Agung. Dipahami. Saat mereka berpisah, Bupati menyerang Zeke dengan marah. 34 Templar menyerang 4 rumah bela diri agung sementara 3 inspektur dan 6 pengawas menghentikan serigala pembunuh dan rekan-rekannya. Dari sudut pandang mereka mengharapkan Killer Wolf dan kelompoknya untuk melindungi Zeke, yang sekarang diserang oleh Bupati. Bertentangan dengan harapan mereka, Killer Wolf dan teman-temannya bahkan tidak berusaha melakukannya. Bahkan, mereka tampaknya tidak peduli tentang hal itu. Apa yang sedang terjadi? Dalam hati mereka, Killer Wolf dan rekan-rekannya menganggap situasi itu lucu. Zeke adalah prajurit kelas tertinggi. Bahkan jika kalian semua menggabungkan kekuatan kalian bahkan mungkin tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Dengan hanya regen lemah yang menyerangnya, Zeke akan merasa terhina jika kita membantunya. Bahkan jika dia tidak melakukannya, kami akan merasakan hal yang sama atas namanya. Menyerang ke arah Zeke, Bupati melepaskan gerakannya yang paling mematikan, dia sangat ingin membunuh Zeke. Zeke tetap tenang saat dia mengeluarkan ledakan energi yang intens dengan sentakan tubuhnya. Dia menahan diri untuk tidak menggunakan teknik raja. Energi yang dia keluarkan setebal awan dan sebesar lautan. Itu langsung menuju Bupati seperti air yang memancar keluar dari bendungan yang jebol. Energi Zeke lebih kuat dari regen 1000 kali lipat. Energi kelas raja menekan Bupati, membuatnya merasa seolah-olah sedang memikul seluruh gunung di pundaknya. Tidak dapat menahan tekanan, lututnya tertekuk, dan dia ditekan ke tanah. Saat berikutnya, energi meledak dalam ledakan raksasa, menyebabkan langit berubah warna. Saat bola energi pecah dari ledakan, ia menembak dirinya sendiri seperti panah ke segala arah. Semua orang di medan perang di dekatnya terperangkap dalam rentetan panah energi. Beberapa dari mereka pingsan karena luka ringan yang mereka alami sementara mereka yang menderita luka berat meninggal. Di antara mereka ada 2 prajurit kelas Archduke. Mengingat seberapa kuat ledakan energi Zeke, Bupati kemungkinan besar terluka parah. Sementara itu, massa terbelalak kaget saat melihat kehancuran akibat ledakan tersebut. Di tengah medan perang, sebuah kawah raksasa tergeletak di sana dengan bagian bawah tubuh Bupati. Bagian atas tubuhnya tidak terlihat. Bagaimana mungkin? Sebuah suara menyakitkan terdengar dari atas kepala mereka. Saat orang banyak melihat ke atas, mereka melihat tubuh bagian atas Bupati berbicara. Sebagai kekuatan hidup prajurit kelas raja sangat kuat, mereka tidak akan mati seketika bahkan ketika mereka diledakkan menjadi 2. Namun, dia berdarah deras di mana-mana sementara napasnya semakin dangkal. Karena dia telah kehilangan terlalu banyak darah, jelas dia tidak bisa diselamatkan. Semua orang terkejut melihat apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zeke menjadi dewa? Hanya ledakan energinya sudah cukup untuk melukai seorang prajurit kelas raja sementara gelombang kejut membunuh banyak orang, termasuk beberapa prajurit kelas Archduke. Jika dia melepaskan teknik raja, itu akan membelah langit sebagai gantinya. Siapa bilang kekuatan hidup Great Marshal telah dihancurkan? Omong kosong. The Great Marshal hanya menyembunyikan kekuatannya dari semua orang. Kekuatannya yang sebenarnya melebihi seorang prajurit kelas raja. Mengenai apakah itu telah mencapai kelas tertinggi, tidak ada yang tahu, karena tidak ada yang pernah melihat prajurit kelas tertinggi sebelumnya. Kerumunan sangat bersemangat sehingga mereka menangis. Bab 1592.
The Great Marshal adalah idola mereka. Tidak hanya iman mereka kepadanya tidak goyah, tetapi juga diperkuat. Mereka segera berlutut satu per satu. Selamat atas kembalinya Marsekal Agung kelas Raja. Sampai sekarang, Zeke telah melampaui semua kepercayaan dan legenda. Dalam hati mereka, Zeke sekarang adalah dewa. Berlutut pada dewa adalah hal yang paling alami untuk dilakukan. Namun, untuk mengatakan bahwa prajurit kelas raja telah kembali, tidaklah akurat. Faktanya, prajurit kelas raja tidak pernah pergi. Sementara itu, Killer Wolf memelototi bawahan Bupati. Kenapa kamu tidak berlutut? Jika Anda ingin dihancurkan oleh energi Great Marshal, katakan saja. Petik 2. Ah! Pada saat itu, anak buah Bupati tersadar dan berlutut. Pada saat itu, mereka telah jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam. Kekuatan sejati Zeke jauh di atas ekspektasi mereka. Bahkan kekuatan gabungan mereka tidak sebanding dengan Zeke. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Zeke telah melebihi kekuatan prajurit kelas raja. Meskipun hanya satu tingkat lebih tinggi dari kelas raja, setiap tingkat adalah lompatan besar di dunia seni bela diri. Jurang antara setiap level dilintasi berdasarkan keterampilan dan bukan hanya pada angka saja. Sementara itu, Bupati yang sudah terbelah dua itu menghembuskan nafas terakhirnya, berhenti, jangan berlutut. Anda seharusnya tidak berlutut bahkan dalam kematian. Petik 2. Dia tersentak, jika kamu berlutut, bos tidak akan melindungi kami lagi, kalian semua akan habis. Sontak, anak buah Bupati itu bimbang dan dilema. Zeke mencibir, jika aku ingin membunuh kalian semua, tidak ada yang bisa menghentikanku. Bupati mengejek, Zeke, apakah kamu pikir kamu dapat bertindak tanpa hukuman hanya karena kamu telah menembus kelas raja? Anda salah. Biarkan aku jujur padamu. Di dunia ini, prajurit kelas tertinggi ada. Meskipun Anda telah melampaui kelas raja, Anda pasti belum mencapai kelas tertinggi. Petik 2. Di depan prajurit kelas tertinggi, kamu bukan apa-apa, dia menggeram. Omong kosong. Serigala pembunuh terkutuk. Zeke adalah. Killer Wolf ingin menyatakan bahwa Zeke juga seorang prajurit kelas tertinggi. Namun, dia berhenti sejenak ketika Zeke memberinya tatapan peringatan. Zeke tidak sengaja menunjukkan skill ultimate kelasnya. Dia hanya menunjukkan orang-orang dari kelas raja untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya karena dia khawatir dalangnya tidak akan menunjukkan dirinya. Zeke menatap Bupati. Oh, apakah prajurit kelas tertinggi benar-benar ada? Saya akan sangat tertarik untuk bertemu dengannya. Bupati menjawab, saya bisa memintanya untuk membunuhmu sekarang. Zeke menjawab, baiklah, silakan. Aku akan membiarkanmu menghubunginya. Dengan jemari gemetar, Bupati menunjuk bagian bawah tubuhnya. Telepon. Ponsel saya ada di saku saya. Zeke melirik Killer Wolf. Yang terakhir mengambil telepon dari saku Bupati dan menendang bolanya secara bersamaan. Sementara itu, Bupati memejamkan mata, dia tidak tega melihat tindakan seperti itu. Dia merasa sangat dipermalukan. Setelah menerima telepon, Bupati membuat panggilan. Bos, tolong, ada perubahan situasi. Jika Anda tidak datang, rencana 100 tahun Anda mungkin akan gagal. Zeke Williams adalah penyebab kejatuhannya. Kekuatannya telah melebihi kelas raja, tapi dia belum mencapai kelas tertinggi. Baiklah, tolong cepat. Zeke kira-kira bisa menebak bahwa bos yang disebutkan Bupati kemungkinan besar adalah 4 sekte tersembunyi. Hanya mereka yang bisa membuat Bupati tunduk. Apa yang dia maksud dengan rencana 100 tahun, kemungkinan adalah fakta bahwa 4 sekte tersembunyi telah menggunakan 4 rumah bela diri besar untuk memanipulasi ujian nasional seniman bela diri. Tujuan mereka adalah untuk menempatkan orang-orang mereka sendiri di semua posisi penting dalam dunia seni bela diri rahasia. Mulai hari ini, semua posisi, termasuk 34 Templar, 3 Inspektur, dan 6 pengawas diisi oleh orang-orang dari 4 sekte tersembunyi. Oleh karena itu, tepat untuk mengatakan bahwa mereka mengendalikan dunia seni bela diri rahasia. Bab 1593. Dunia seni bela diri rahasia terkait erat dengan keamanan dan pertahanan nasionalnya. Jadi, mereka telah mengambil rahasia di tenggorokan. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan pergantian peristiwa seperti itu. Zeke memutuskan untuk mengambil kesempatan emas ini untuk menyingkirkan 4 sekte tersembunyi. Pria itu kemudian mengumumkan, teruskan ujian nasional seniman bela diri.
Kalahkan orang-orang bupati dan awasi mereka dengan cermat. Petik 2. Ya. Serigala Tunggal memimpin anak buahnya untuk segera menangkap anak buah bupati. Dengan prajurit perkasa seperti Zeke di sekitar, tidak ada anak buah bupati yang punya nyali untuk melawan atau melarikan diri. Bupati ditangkap oleh Soul Wolf sendiri. Bibir bekas yang berlumuran darah meringkuk menjadi seringai mengerikan. Saya selalu menjadi pria yang berani. Aku lebih baik mati daripada dipenjara oleh Zeke. Ambil nyawaku sekarang. Tamparan. Soul Wolf memberinya tamparan keras tanpa ragu-ragu. Potong omong kosong. Apa-apaan? Pembuluh darah di dahinya menonjol. Kamu petani penjilat. Beraninya kamu menamparku. Aku akan membunuhmu. Pria itu memukul dirinya sendiri di dada, dan itu meledak sekaligus. Ledakan besar itu menghancurkan pohon-pohon tinggi di sekitarnya. Tubuhnya terlempar ke udara seperti bubuk, menghujani dari langit bersama dengan darahnya. Serigala Tunggal berdiri tepat di sampingnya. Dampaknya membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Pria itu mendarat dengan keras di tanah, menciptakan kawah di bawahnya. Bajingan. Hati Zeke sakit melihat pemandangan itu. Bupati telah merusak kekuatan hidupnya. Dampak dari prajurit kelas raja yang merusak kekuatan hidupnya sendiri sangat kuat. Sangat mungkin bahwa Serigala Tunggal telah mati dalam ledakan itu. Dengan marah, Zeke berbalik untuk menatapnya. Terluka di mana-mana, Soul Wolf hampir tidak bisa dikenali, terbaring tak bergerak dalam genangan darah dan darah kental. Bawa anak buah bupati ke sini sekarang. Zeke sangat marah. Bunuh mereka semua untuk membalas kematian temanku. Apa? Anak buah bupati merasa kulit kepala mereka kesemutan. Hanya karena bupati telah membunuh Serigala Tunggal, Zeke ingin membantai orang tak bersalah seperti kita. Betapa kejamnya. Dia memang iblis tanpa ampun. Tepat ketika mereka putus asa, Soul Wolf tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Perlahan-lahan, dia merangkak berdiri, melihat sekeliling dengan linglung. Kewalahan oleh ledakan itu, dia bingung. Beberapa saat kemudian, Soul Wolf akhirnya mengingat kembali dirinya sendiri. Sial. Beraninya bajingan itu meledakkanku. Aku tidak akan pernah melepaskannya. Di mana dia? Saya akan menyelesaikan skor dengannya. Serigala Tunggal masih hidup. Semua orang menganggap padanya dengan heran. Bahkan seorang prajurit dengan level yang sama tidak akan mampu menanggung dampak dari kekuatan hidup yang rusak dari seorang prajurit kelas raja. Namun, Serigala Tunggal melakukannya. Dia tiba-tiba ulet dan ditarik melalui ledakan kekuatan hidup yang rusak. Hati Zeke akhirnya tenang. Kondisi kebugaran fisik Soul Wolf jauh di luar dugaannya. Setiap anak buah bupati berkeringat dingin. Kami baru saja lolos dari maut. Setelah itu, ujian nasional seniman bela diri berlanjut. Akhirnya, semua kandidat dari 4 rumah bela diri besar gagal dan didiskualifikasi. Zeke tidak hanya tidak merasakan sedikit pun kegembiraan, tetapi hatinya dipenuhi dengan ketakutan yang berkepanjangan. Jika orang-orang lemah dari 4 rumah bela diri besar itu lulus ujian dan menjadi pemimpin dunia seni bela diri, itu akan menjadi malapetaka bagi Eurasia. Adalah kesalahan saya bahwa 4 sekte tersembunyi mengambil keuntungan dari celah ini. Di sekte Carter di Gunung Final. Kepala keluarga Carter khawatir dan marah. 4 sekte tersembunyi telah merencanakan selama ratusan tahun di Eurasia, dan mereka akan segera menangkapnya. Banyak yang membuat mereka kecewa. Zeke muncul dan merusak rencana mereka. Jamie tahu bahwa 4 sekte tersembunyi tidak bisa berbuat apa-apa selain menghentikan rencana mereka terlebih dahulu untuk meminimalkan kerugian mereka. Bab 1594. Oleh karena itu, dia berhubungan dengan kepala 3 sekte tersembunyi lainnya, yaitu Sekte Drake dari Gunung Fang, Sekte Field dari Gunung Aymir, dan Sekte Killing Sword dari Twin Peaks. Segera, orang-orang itu tiba di Gunung Final untuk menemui Jamie. Setelah mendengar Jamie, ketiganya marah. Dasar brengsek. Zeke memang pembuat masalah. 4 sekte tersembunyi telah merancang plot ini selama hampir 1 abad. Kita tidak bisa membiarkan Zeke mengacaukan ini. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menangkap tangkapan lebih awal. Benar. Apakah ada yang tahu seberapa kuat Zeke Williams? Saya mendengar dari Bupati bahwa Zeke telah melampaui kelas raja. Namun, dia masih memiliki jalan panjang sebelum mencapai kelas tertinggi, jawab Jamie. Ketiga pria itu terdiam mendengar kata-katanya. Setelah beberapa lama,
mereka akhirnya berbicara lagi. Siapa bilang kekuatan hidup Marsekal Agung telah dihancurkan? Hah! Dia telah membodohi kita semua. Jadi bagaimana jika dia telah melampaui kelas raja? Jangan lupa kita memiliki orang tua di pihak kita. Petik 2. Ya, kami hanya bisa mengundang orang tua kami untuk masuk sekarang. Jangan buang waktu dan lakukan sekarang. Kepala 4 sekte tersembunyi meninggalkan kediaman Carter dan menuju ke kedalaman gunung final. Sebagai prajurit kelas raja kelas atas, kecepatan mereka mendekati kecepatan suara subsonik ketika mereka habis-habisan. Namun, mereka membutuhkan waktu semalaman untuk tiba di tujuan mereka, Summerbang, yang berada di bagian terdalam dari gunung final. Tempat itu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Awan kabut tebal mengelilingi gunung di mana berbagai binatang berkeliaran, dan semua jenis pohon dan tanaman dapat ditemukan. Tidak ada tanda-tanda ada orang yang tinggal di tempat ini. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi gunung ini. Jarak pandang di sini kurang dari 3 meter, jadi tidak mungkin orang bisa melihat puncak gunung. Namun demikian, gunung ini ditumbuhi tumbuhan yang tidak biasa dan tanaman langka. Udara dipenuhi dengan energi spiritual yang kuat. Itulah mengapa keempat tetua memilih tempat ini untuk kultivasi mereka. Tanpa pikir panjang, keempatnya mulai mendaki gunung. Kemiringan Summerbang sangat curam sehingga hampir vertikal. Bahkan keempat prajurit kelas raja tidak bisa memanjat dengan tangan dan perlu menggunakan tali dan beberapa peralatan panjat. Ketika orang-orang itu masih setengah jalan, mereka diserang oleh banyak ular sanca. Yang paling besar memiliki panjang puluhan meter dan diameter 1 meter. Itu sangat agresif. Hanya dengan menggabungkan kekuatan mereka bisa mengalahkan piton. Binatang buas ini telah menyerap energi spiritual di gunung ini. Itu menjelaskan mengapa mereka ginormous. 10 jam kemudian, lereng menjadi kurang curam. Melalui kabut tebal, samar-samar mereka bisa melihat sebuah bangunan kuno ketika mereka hampir mencapai puncaknya. Bangunan kuno di puncak adalah tempat di mana keempat tetua berlatih pantang dan kultivasi. Membangun gedung yang megah, dan kuno di atas gunung yang menjulang tinggi pasti membutuhkan uang tebusan seorang raja. Tepat ketika keempatnya hendak melangkah maju, sebuah suara yang bergema dan jauh bergema dari gedung kuno. "Kamu siapa? Beraninya kau menerobos masuk ke Summerbang?" Keempat pria itu berlutut dan menundukkan kepala sekaligus. "Kami adalah kepala dari 4 sekte tersembunyi, yaitu keluarga Carter dari Gunung Final, Sekte Drake dari Gunung Fang, Sekte Field dari Gunung Aemir, dan Sekte Killingsworth dari Twin Peaks. Kami sangat menyesal telah mengganggu Anda." Petik 2. Setelah hening sejenak, penatua itu bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" Segera, kepala 4 sekte tersembunyi mengeluh tentang Zeke. Zeke Williams, Marsekal Agung Rahasia, benar-benar kurang ajar. Dia ingin menghancurkan skema lama 4 sekte tersembunyi di Rahasia. Semua pasukan yang kita miliki di Rahasia telah ditangkap oleh Zeke dan sekarang berada di ambang kematian. Dia juga memaksa 4 rumah bela diri besar untuk menyerahkan formula dan teknik kuno 4 sekte tersembunyi kepadanya. Dia bahkan memimpin pasukan dan mengepung Sekte Carter, mengancam akan memusnahkan kita. Itu benar-benar memalukan. Bab 1595. Itu keterlaluan. Teriak yang lebih tua. Suaranya diikuti oleh fluktuasi energi yang intens, menciptakan angin puyuh di sekitar mereka. Kewalahan oleh energi, keempat pria itu merasakan kepala mereka berdenyut dan berputar. Darah mereka mendidih saat berpacu melalui nadi mereka yang berdenyut. Mereka tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala meminta maaf. Kepala Sekte Drake terkena dampak sejauh darah mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Jika ada orang biasa di sekitar, orang itu akan meledak dan mati. 4 sekte tersembunyi selalu menjadi bangsawan sejak dulu. Bagaimana seorang Great Marshal bisa main-main denganmu? Kalian berempat adalah sampah yang tidak berharga. Kamu bahkan tidak bisa menangani Great Marshal yang tidak layak. Jamie buru-buru meminta maaf, aku memang bersalah. Kami memutuskan untuk menangkap lebih awal sehingga Zeke tidak dapat merusak skema kami yang telah berusia berabad-abad. Silakan. Sekarang waktunya tepat, jadi kamu bisa menangkap tangkapannya, sesepuh setuju. Jamie, tapi Zeke memiliki latar belakang yang menonjol dan mapan. Dia mungkin memiliki kartu as di lengan bajunya. Aku khawatir kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Saya harap Anda bisa keluar dari kesendirian dan mendukung kami jika kami gagal menangkapnya. Petik 2.
Penatua itu mengangguk setuju, lanjutkan saja seperti yang kamu rencanakan, 4 tetua akan meminjamkanmu. Uluran tangan jika Anda mengalami masalah. Kami tidak bisa cukup berterima kasih, Jamie dan yang lainnya tersentuh, kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh, kami akan pergi sekarang. Tepat ketika mereka hendak pergi, tetua itu tiba-tiba menggeram, sialan. Apakah kamu diikuti? Apa? Saya tidak berpikir begitu. Kami berempat adalah prajurit kelas raja. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti kita tanpa kita sadari sama sekali. Orang yang mengikutimu bukanlah manusia. Keluar. Ledakan energi yang intens memancar dari bangunan kuno dan menelan seluruh puncak. Dalam hitungan detik, itu menyelimuti Summerbang dan menyebar ke bawah ke kaki gunung. Energi itu meledakkan kepala 4 sekte tersembunyi ke udara. Mendarat dengan berat di tanah, masing-masing dari mereka meludahkan seteguk darah. Mereka kagum pada kemampuan yang lebih tua. Betapa kuatnya penatua itu. Dia tidak diragukan lagi adalah prajurit kelas tertinggi. Energinya dapat menutupi seluruh Summerbang. Satu penatua saja sudah cukup untuk membunuh Zeke tanpa berkeringat. Saya tidak bisa membayangkan betapa kuatnya jika keempat tetua bergabung. Mereka pasti bisa menggulingkan alam semesta. Perasaan tak bernyawa memenuhi Summerbang setelah energi menyembur melewatinya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menahan energi tetua dan terbunuh di tempat dan jatuh dari gunung. Kehancuran itu begitu besar seolah-olah itu adalah hari kiamat. Seekor burung beo seukuran kepalan tangan bayi muncul dari semak-semak dan terbang menjauh. Ekspresi Jamie jatuh saat dia menatap burung itu. Bukankah itu burung tanpa nama? Ternyata Mina telah menguntit mereka. Tidak heran tidak ada dari 4 prajurit kelas raja yang menyadarinya. Jamie sudah lama curiga ada yang tidak beres dengan Nameles. Kini dugaannya terbukti benar oleh burung kenari ini. Penatua itu meneriaki mereka dengan marah. Apa yang kamu tunggu? Tangkap burung beo itu. Jika lokasi Summerbang terbongkar, aku tidak akan melepaskanmu. Kepala 4 sekte tersembunyi pergi dengan tergesa-gesa, mengejar Mina. Terluka oleh energi sesepuh, Mina harus mendarat dan beristirahat dengan interval beberapa kaki. Untungnya, keempat pria itu butuh waktu untuk turun dari Summerbang. Selain itu, mereka hanya bisa berlari di tanah, tetapi tidak bisa mencapai kerak terbang. Akibatnya, mereka tidak bisa menutup celah antara mereka dan burung itu, apalagi mengikutinya. Akhirnya, Mina mempertaruhkan nyawanya dan terbang melintasi sungai yang lebar. Baru kemudian ia berhasil lolos dari keempat pria itu. Dengan wajah marah, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap saat burung beo itu menyeberangi sungai. Kepala Sekte Drake tiba-tiba berkata, saya pikir saya telah melihat minah merah ini di Gunung Fang. Aneh sekali. Minah merah tua ini juga terlihat familiar bagi saya, kata kepala Killing Sword. Kebetulan sekali. Itu telah tinggal di kamarku juga. Seru kepala Sekte Field. Brengsek.